Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam sapaan renungan harian pada hari ini. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara-saudariku? Kiranya kasih karunia Tuhan senantiasa melekat dan memberkati kita. Mari kita mengawali hari ini dengan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yaitu yang tertulis dalam Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudariku, mungkin kita pendengar renungan harian ini atau siapapun kita saat ini yang mendengarkan renungan ini pernah mengalami kekecewaan kepada seseorang. Terlebih bagaimana seseorang begitu usil, begitu syirik, begitu dengki dengan kita, sekalipun kita tidak melakukan apa-apa tentang dia, tetapi kehidupannya hanya mengurusi kehidupan orang lain, yang tidak urusannya pun diurusi begitu. Kadang kita merasa gimana sih, apa dia nggak punya pekerjaan lain selain mengurusi pekerjaan orang lain. Sementara pun kalau dia mengurusi pekerjaan orang lain belum tentu tuntas. Malah dia hanya sebagai mengacau dan ya merusak mood seseorang. Ketika kita berhadapan dengan orang-orang seperti itu, kejengkelan atau hal-hal yang menguasai pikiran kita membuat kita sedikit tidak nyaman dengan orang itu. Bapak Ibu Saudara-saudariku, terkadang kita diperhadapkan orang-orang, dipertemukan dengan orang-orang seperti itu. Jadi dalam hal ini kita diajarkan untuk memurnikan, melatih kesabaran kita. Jadi ternyata orang-orang yang menjengkelkan pun ditempatkan Tuhan di sisi kita bukan tidak punya maksud, tetapi Tuhan mau menguji kesabaran kita dan melalui orang-orang seperti itu kita dapat melaksanakannya. Maka firman ini dikatakan, sabarlah kamu terhadap seorang yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Jadi Tuhan mau mengingatkan kepada kita untuk hidup belajar sabar itu. Jikalau Tuhan memberikan kita kesempatan untuk bersabar terhadap orang lain atau terhadap orang yang membuat hati kita jengkel, maka jangan habis kesabaranmu, tetapi dengan kesabaran Tuhan padankan kata mengampuni. Jadi ini indah sekali Bapak Ibu. Jadi kata sabar itu dekat dengan mengampuni. Orang yang sabar dekat dengan mengampuni. Orang yang mengampuni pastilah dia orang yang sabar. Dan orang yang sabar dan mengampuni pasti tidak menaruh dendam kepada orang lain yang bahkan mungkin membuat yang tidak baik kepada kita. Bapak Ibu Saudara-saudariku, jangan hilangkan moodmu atau jangan hilangkan semangatmu jikalau kamu bertemu dengan orang-orang seperti ini. Atau kita dengan istilah anak-anak muda sekarang, orang-orang yang toksik. Jadi orang-orang yang selalu menebar racun, menebar kebencian. Jadi kadang kita tinggal di lingkungan yang toksik, yang penuh dengan gosip, yang penuh dengan fitnah. Ya, Tuhan mau berkata kepada kita, jangan menjadi sama dengan dia, tetapi bangunlah hubunganmu dengan baik, dengan penuh kesabaran, dan hidup dalam pengampunan. Ini sungguh luar biasa, ini menguji iman kita Bapak Ibu. Jadi siapapun kita saat ini, dengan berbagai aktivitas, dengan berbagai kesibukan, dengan berbagai
aktivitas kita, latar belakang kita, Tuhan mengatakan kepada kita, kita tidak mungkin selalu terhindar dari orang-orang seperti itu. Tetapi kalaupun kita dipertemukan dengan orang-orang seperti itu, bersabar dan mengampuni. Dan lagi-lagi Bapak Ibu, kalau kita menjadi orang yang mendengarkan firman Tuhan dan orang-orang yang telah percaya kepada Yesus Kristus, jangan menjadi bagian dari lingkungan yang toksik. Jangan menjadi pribadi yang terkontaminasi, tetapi jagalah dirimu tetap selalu hidup berlaku kudus. Bapak Ibu saudara-saudariku, tetaplah hidup dalam sabar dan penuh pengampunan, karena itu mencirikan kita adalah pengikut Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Allah Bapa kami, Engkau menjaga, menata hati kami supaya kami tidak lekas-lekas marah kepada orang-orang yang menjengkelkan, dan supaya kami tetap menata hati kami penuh dengan kesabaran dan penuh dengan pengampunan sebagaimana Yesus Kristus mengajari kami. Biarlah kami tetap tinggal di dalam firman-Mu supaya kami memiliki kekuatan melanjutkan kehidupan ini. Terima kasih Allah Bapa kami, berkati seluruh jemaat-Mu ini, berkati anak-anak-Mu yang sedang sekolah, kuliah, dan yang sedang mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan melimpahkan segala berkat-Mu kepada jemaat-Mu. Dalam nama Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai dan memberkatimu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.